seperti yang tadi kategori yang aku udah kategoriin, double skin kan, double skin cair ke yang paling padat. Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Steffi, dan bagi kalian yang baru pertama kali datang ke channel aku biasa bahas konten beauty yang sangat menarik dan tentunya Anas review, karena semua yang aku bahas itu berdasarkan pengalaman aku. Jadi jangan lupa di subscribe ya. Oke, hari ini aku akan bahas Sheet Mask 101. Jadi ini pastinya bagi cewek, bagi cowok, bagi siapapun yang ingin sheet masking, kalian pasti banyak yang belum tahu soal ini. Makanya aku bahas 5 things that you need to know before sheet masking. Jadi aku tahu pasti kalian yang biasa sheet masking itu nggak banyak mikir, karena aku juga sebelumnya selalu begitu. Tapi ternyata kalau misalnya kita nggak tahu hal-hal yang akan aku jelasin ini, jadinya pemakaian skincare ataupun sheet mask kalian tuh nggak akan efektif. Stay tune terus, kita akan lanjut ke 5 things ini. Oke, kita akan langsung lanjut aja ke step yang pertama, yaitu kalian harus siapin stok maskernya dulu. Jadi yang pertama kalian harus lakukan adalah memang nyetok dulu maskernya. Kalian nggak bisa yang namanya kalian mau pakai masker terus baru beli. Mendingan jangan, mendingan kalian harus stok dulu sesuai kondisi kulit kalian. Misalnya kalau seperti aku, kondisi kulit aku itu adalah oily to combination. Jadi aku memang kebanyakan itu pilih masker-masker yang untuk oily to combination. Dan contohnya lagi, kalian harus juga tahu permasalahan kulit yang paling sering kalian alamin itu apa-apa aja. Jadi kalian harus siapin masker-masker sesuai dengan trouble-trouble yang kalian punya dulu. Dan biasanya kalian simpen dulu di satu tempat. Itu yang namanya nyetok masker. Dan kalian harus punya stoknya dulu. Step kedua, yang kedua adalah kalian harus tahu gimana caranya nyetok si masker itu. Aku nyimpen masker aku tuh di sini semua, dan ini cara aku nyetok masker aku. Kalian harus nyetok masker kalian dengan cara tidur gini guys. Jadi jangan ditaruh berdiri. Kalau bisa di kulkas kan biasa kalian langsung main berdiriin aja kayak gini. Lebih baik jangan. Kenapa? Sheet mask itu tuh kan ada airnya yang ngerendam si sheetnya itu. Jadi kalau misalnya kalian letakin berdiri kayak gini, itu nanti airnya bakal curut semua ke bawah. Jadi kalau misalnya pas begitu kalian buka, itu nggak semuanya merata si serumnya itu. Jadi nggak akan efektif guys. Jadi mending kalian taruhnya secara tidur. Atau kalian yang udah terlanjur taruh dia secara berdiri, itu lebih baik kalian pijit-pijit dulu supaya airnya tuh naik dulu ke atas dan menyerap lagi ke sheet masknya. Jadi kalian bisa pakai itu secara efektif lagi. Jadi aku siapin kotak yang isinya emang khusus masker-masker. Terus tips lagi buat kalian sebenarnya, tapi ini bukan step selanjutnya, ini tips aja. Jadi step pertama yang aku kasih tahu kalian tadi itu kan kalian harus kondisiin dulu masker-masker yang mau kalian stok. Nah, aku itu caranya kayak gini. Ada beberapa masker yang aku bandel-bandel begini guys, pakai plastik gini, terus ada notes-nya. Jadi permasalahan kulit aku itu yang paling sering adalah kusam, terus yang namanya jerawat, dan juga kadang tuh kering karena kan aku oily to combination. Jadi kadang ada beberapa bagian yang kering gitu. Jadi 3 di sini. Yang pertama adalah pores, acne, and soothing. Jadi di sini aku bundling maskernya, terus aku simpan. Terus yang kedua adalah melembabkan dan anti aging. Nih aku bundling juga, terus aku kasih note di sini. Terus yang ketiga adalah mencerahkan dan kulit kusam. Ini masker-maskernya. Terus aku bundling dan aku note juga. Ini sangat-sangat memudahkan kalian. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu mau pakai sheet mask yang mana, kalian tinggal ambil aja sesuai dengan kategori yang udah kalian bundlingin. Terus step yang ketiga, yang namanya pakai masker itu, kulit kalian harus bersih dulu. Jadi make sure you double cleanse your skin first. Kenapa harus double cleanse? Kadang insecure aja, tapi memang terbukti kalau misalnya kalian double cleanse kulit kalian, itu memang kulit kalian jadi lebih bersih dan pori-porinya itu lebih nggak tersumbat daripada biasanya. Rahasia kulit yang bagus itu adalah ketika kalian bersihin muka secara bener. Pasti kulit kalian jadinya lebih bagus dan lebih bersih. Jadi yang namanya double cleanse itu adalah kalian pakai micellar water dulu, atau mau pakai cleansing balm, atau mau pakai cleansing oil, itu bebas. Terus yang kedua itu baru adalah cleansing foam, yaitu sabun cuci muka. Nah biasanya aku pakai micellar water dulu, baru aku pakai sabun cuci muka. Jadi aku kulitnya benar-benar bersih dulu, baru abis itu kita lanjut ke step selanjutnya. Step yang keempat adalah kalian pakai toner dulu.
Dan aku biasanya pakai hydrating toner yang memastikan kalau misalnya si toner itu bisa men-seal atau menyerap semua skincare yang kalian pakai setelah pakai toner itu. Tapi ada juga yang namanya exfoliating toner. Itu juga sebenarnya nggak apa-apa, karena kalau misalnya exfoliating toner itu kalian bisa pakai kapas dulu, dan itu bisa membantu make sure lagi kalau misalnya kulit kalian itu benar-benar sudah bersih sempurna. Tapi kalau kalian pakai hydrating toner, itu kalian tinggal tepuk-tepuk aja ke wajah, karena toner yang kalian pakai itu udah pasti untuk hydrating, bukan untuk exfoliating gitu. Jadi kalian harus tahu dulu juga toner mana yang kalian mau pakai. Nah sebenarnya kalian kalau misalnya setelah pakai toner itu bebas mau pakai serum atau enggak. Tapi yang selalu aku tahu adalah kalian harus pakai skincare itu dari yang paling cair ke yang paling kental. Jadi kalau misalnya kalian udah pakai toner, kalian mau pakai serum lagi, pastiin serum kalian itu tuh yang encer juga, yang lebih encer daripada si sheet masknya. Jadi nanti kalau misalnya kalian udah pakai yang encer juga, sheet masknya itu bisa nyerap ke kulit kalian. Tapi kalau misalnya kalian pakai serum yang pekat dulu, itu sheet mask kalian gak akan nyerap. Jadi kalau misalnya kalian mau cari aman sih, mending serumnya nanti aja setelah kalian pakai si sheet masknya, karena sheet mask itu biasanya encer, kecuali kalian pakai sheet mask yang lotion ya bentuknya. Nah step yang kelima, ini adalah step yang paling penting guys sebelum kalian sheet masking, yaitu kalian harus tahu trouble kulit kalian dulu. Jadi di saat itu juga, di hari itu juga, di saat kalian mau pakai masker, kalian harus tahu dulu kulit kalian itu tuh butuhnya apa. Kayak pacar ya, kalian harus tahu butuhnya pacar kalian tuh apa saat itu juga, kalau enggak pacarnya marah. Jadi yang aku maksud adalah kalau misalnya masalah kulit kalian di saat itu, di hari itu adalah lagi jerawat meradang di mana-mana, pastinya kalian butuh sheet mask yang untuk soothing, yang untuk menenangkan, calming. Itu yang kalian butuhkan. Jangan kalau misalnya kulit kalian lagi kering, kalian malah pakai masker yang untuk oily skin. Yang ada nanti kulit kalian malah makin kering. Maka dari itu kalian penting banget untuk pelajarin dulu kulit kalian sebelum kalian pakai sheet mask. Kalian tinggal lihat aja kok ke kaca, kalian lihat, terus kalian mikir kulit kalian itu sekarang kondisinya lagi gimana? Lagi jerawatan kah? Lagi kering kah? Atau lagi banyak berminyak kah? Atau pori-porinya lagi besar kah? Atau lagi merasa kusam kah? Itu kelihatan kok kalau misalnya kalian ngaca. Jadi kalian cuma tinggal put your mind into it, dan kalian pilih aja sheet mask apa yang kalian cocok. Seperti tadi banding-banding masker yang udah aku kategoriin, mungkin kalian bisa contoh itu. Nah oke, itu dia 5 step yang kalian harus tahu sebelum sheet masking. Aku akan lanjut ke part 2, dimana itu bahasannya adalah cara pakai sheet mask yang benar. Jadi kalian subscribe, karena nih minggu depannya aku akan upload video tentang cara pakai sheet mask yang benar. So don't forget to like, comment, and subscribe. See you on the next video. Dadah!